Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Santri-santri kelas 8 yang saya sayangi, mohon maaf sebelumnya karena hari ini saya tidak dapat langsung bertatap muka dengan kalian untuk menyampaikan materi faraid, materi faraid. Jadi saya buatkan video untuk materi selanjutnya pada mapel faraid. Semoga bisa membantu dan memahamkan. Oke, langsung saja untuk materi selanjutnya dalam pelajaran faraid. Yaitu pada halaman 6. Pada halaman 6 bisa kalian buka dulu buku faraid juz tsani pada halaman 6. Melanjutkan kemarin yaitu tentang fawaid ya. Poin 8. Kalian simak baik-baik di situ tulisannya dalam kitab. Poin 8 yaitu, langsung saja. Poin 8 yaitu orang-orang yang mahjub bisyahsi juga tidak dapat menghalang-halangi waris lainnya dengan hijab hirman, tetapi kadang-kadang masih dapat menghalang-halangi dengan hijab nukson. Demikian itu terdapat dalam 6 masalah. 1. Abun, umun, ikhwah. Abun kumpul dengan jadun, kumpul dengan auladul 3. Umun, akhun syakikun, akhun li'abin. 4. Umun, jadun, akhun syakikun atau akhun li'abin dan waladul kama sayati. 5. Umun, zaujun, ukhtun syakikoh, akhun li'abin. Dan 6. mas'alatul ajad, akhun li'abawen, akhun li'abin kama sayati. Nah, maksudnya gini, pada poin 8 itu tentang fawaid dalam ilmu faraid ini. Orang yang mahjub bisyahsi, orang yang mahjub karena terhalangi oleh ahli waris lainnya, itu meskipun dia mahjub, tetapi dia bisa juga mempengaruhi bagian ahli waris lainnya, tetapi tidak bil hirman, tetapi dengan cara mengurangi bagian ahli waris lainnya meskipun dia mahjub bisyahsi, yaitu bin nukson. Contoh, saya contohkan satu aja ya di sini. Itu contoh seperti poin 8 ya. Abun, umun, dan ikhwah li'abin. Nah, di sini ikhwah li'ab, 3 ikhwah li'abin itu bagiannya, karena dia kumpul dengan abun dan umun, bagiannya itu dia mahjub dengan abun ya. Dengan abun. Kalau gitu ikhwah li'abin ini mahjub bisyahsi, mahjub karena orang lain, yaitu abun di sini yang memahjubkan. Untuk bagiannya abun asobah ya. Asobah. Lalu bagiannya umun. Nah, bagiannya umun di sini itu seharusnya 1/3, bagian asli umun itu 1/3. Tetapi karena di sini ada ikhwah li'abin, yaitu saudara jamak mutlak lebih dari 1, akhun atau ukhtun yang lebih dari 1, maka bagian umun di sini berkurang, yaitu menjadi 1/6. Karena ada saudara jamak mutlak, bagiannya umun menjadi 1/6. Nah, inilah contoh orang yang mahjub bisyahsi, orang yang mahjub dengan orang lain, sebab orang lain itu bisa mempengaruhi bagian ahli waris lainnya.
tetapi untuk mengurangi saja, tidak untuk bil hirman, tidak untuk bil hirman. Nah, dia itu cuma bisa mengurangi bagiannya ahli waris lainnya, meskipun dia itu sudah mahjub bisyahsi dengan orang lain. Nah, ini poin 8. Nah, contohnya seperti ini. Saya ulangi lagi. Orang yang mahjub bisyahsi, orang yang mahjub sebab orang lain, itu juga bisa memahjubkan bin nukson kepada ahli waris lainnya. Dia juga bisa mengurangi atau mengurangi bagian ahli waris lainnya, meskipun dia sudah mahjub bisyahsi. Nah, contohnya seperti ini. Abun itu memahjubkan ikhwah li abin, dia mahjub dengan abun. Ikhwah li abin ini 3 ikhwah li abin itu mahjub dengan abun. Nah, kalau gitu dia itu mahjub bisyahsi. Tetapi meskipun dia mahjub bisyahsi, dia itu juga mengurangi bagian umun yang seharusnya 1/3. Karena dia jamak, kalau umun itu kumpul dengan saudara jamak mutlak, maka bagian umun itu menjadi 1/6. Nah, jadi dia itu mengurangi bagian atau hijab nukson, menghijabi nukson untuk umun. Dia mengurangi bagiannya umun menjadi 1/6. Ini poin 8. Oke, untuk selanjutnya poin 9 bisa dilihat pada halaman 7. Di antara ahli waris ada yang mengumpulkan furud dan taksib dengan satu jihad. Orang itu ialah abun dengan jihad ubuwah dan jadun dengan jihad jududah. Jihad di sini kalau setahu saya jihad itu status ya, status dalam ahli waris ya, status dia dalam ahli waris. Selain abun dan jadun juga ada yang mengumpulkan furud dan taksib tetapi dengan 2 jihad seperti zaujun huwa ibnu amin. Zaujun, nah ini contohnya. Zaujun dan Amr kakak beradik. Zaid punya bintun, Amr punya ibnun. Lalu anaknya Zaid dikawinkan dengan anaknya Amr. Kalau anaknya Zaid meninggal dunia, maka anaknya Amr namanya Zaujun huwa ibnu amin. Ini keterangannya seperti ini. Poin 9. Nah, dalam ahli waris itu terkadang satu orang yang mempunyai satu status, yang mempunyai satu jihad, itu bisa mendapatkan 2 bagian, yaitu furud dan taksib. Contohnya seperti ini. Abun ketika kumpul dengan ahli waris perempuan, abun itu mendapatkan asobah dan juga dia mendapatkan asobah dan juga 1/6. Nah, ini contoh yang pertama, yaitu satu jihad atau satu status, dia itu menyandang sebagai abun saja, statusnya dia sebagai abun saja, tetapi dia bisa mendapatkan 2 bagian. Ini contoh yang pertama. Terkadang satu orang yang mempunyai satu jihad, mempunyai satu status, itu bisa mendapatkan 2 bagian, yaitu furud dan taksib. Contohnya seperti ini. Nah, abun ketika kumpul dengan far'un waris perempuan, abun itu mendapatkan asobah dan 1/6. Tetapi ada juga ahli waris yang untuk mendapatkan 2 bagian itu dengan cara 2 status atau 2 jihad. Contohnya seperti ini. Contohnya yang kedua ini, semisal ya, semisal ada Pak Paijo dan Pak Paiji. Pak Paijo dan Pak Paiji ini kakak beradik.
Pak Paijo mempunyai anak perempuan namanya Natasha namanya. Natasha. Nah, Pak Paiji mempunyai anak laki-laki namanya seumpama Boy ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh yang kedua ya. Tadi melanjutkan contoh yang pertama tentang jihad atau status anti waris. Nah, ini contoh kedua gini. Ada Pak Paijo dan Pak Paiji. Dia ini kakak beradik. Pak Paijo mempunyai anak perempuan namanya Natasha. Pak Paiji mempunyai anak namanya Boy. Nah, mereka ini kakak beradik ingin menikahkan kedua anaknya karena mungkin untuk mempererat persaudaraan juga bisa ya. Nah, Natasha dengan Pak Paiji ini kakaknya Paijo. Kalau gitu dia itu paman. Natasha kalau memanggil Paiji itu paman Paiji atau dalam bahasa Arabnya Amun ya. Nah, ketika mereka ini sudah menikah, nah, si Natasha ini meninggal. Natasha meninggal. Statusnya Boy, jihadnya Boy, itu pertama dia menjadi zaujun. Kok bisa zaujun? Karena dia ini suaminya Natasha. Dan juga tambah satu, Ibnu Amin. Nah, si Boy ini mempunyai dua jihad atau dua status, yaitu pertama zaujun, suaminya Natasha, dan juga Ibnu Amin, anak lelakinya paman, karena Paiji ini pamannya Natasha. Nah, ketika ketika seseorang ahli waris mempunyai dua jihad seperti ini, dia juga mempunyai dua bagian, yaitu kadang taksib dan furud, kadang taksib, kadang furud ya. Nah, ini contoh yang kedua dalam fawaid poin 9 ya. Pertama ini tadi satu status, satu jihad bisa mempunyai dua bagian. Abun ini jihadnya sebagai ayah. Kalau yang ini Mas Boy ini dua jihad atau dua status mempunyai dua bagian, yaitu pertama dia menjadi zaujun dan juga Ibnu Amin. Dia mendapatkan dua bagian juga, yaitu taksib dan furud. Ini poin yang 9. Oke, untuk selanjutnya poin ke-10. Nah, selanjutnya poin 10 bisa dilihat pada buku. Di antara ahli waris ada yang mengumpulkan dua taksib dan ada yang mengumpulkan dua furud dengan dua jihad. Maka orang itu hanya waris dengan jihad yang lebih kuat. Artinya yang lebih kuat ialah jihad yang menghalangi jihad lainnya, seperti bintun hiya ukhtun li ummi. Ini keterangannya. Contoh, ada orang wati ibunya sendiri dengan wati syubhat, mempunyai anak perempuan. Kalau orang itu meninggal, namanya anak perempuan itu bintun hiya ukhtun li Nah, sudah itu dulu. Keterangannya seperti ini. Ketika satu ahli waris mempunyai dua jihad atau dua status, itu dia boleh memilih jihad atau status yang kuat, yang lebih menguntungkan lah baginya. Jihad yang lebih kuat, status yang lebih kuat baginya. Saya ulangi, ketika seorang ahli waris mempunyai dua jihad,
itu dia boleh memilih mana jihad yang lebih kuat untuknya, mana jihad yang lebih menguntungkan untuknya. Nah, contoh di sini bintun hiya ukhtun li itu ceritanya seperti ini. Seumpama ada ibu namanya Bu siapa ya? Bu Sri namanya. Nah, Bu Sri ini mempunyai anak lelaki namanya Jastro namanya. Nah, Jastro itu mewati subhat ibunya Bu Sri. Wati subhat itu apa? Wati subhat itu wati subhat itu jima sing ora jarak. Nah, paham ya? Wati subhat itu jima sing ora jarak. Nah, umpamane dhek pas turu nglindur. Nah, pas turu dhek nglindur iku rumangsane dhek ngipi iku dhek cekelan guling dolanan. Dolanan karo guling. Ngipi nglindur dolanan karo guling. Ketemune sing dijak dolanan iku mboke dhewe. Wah, dijak perang-perangan wala ora arti. Pokoke dijak dolanan. Nah, dhek ora arti, padha ora sadar, ibune padha ora sadar gara-gara turu. Dhek ora sadar rumangsane iku sing dijak dolanan iku mbah pacare mbah guling. Temune sing dijak dolanan iku ibune. Nah, ketika Mas Jastro mau tidak sadarkan diri mewati subhat ibunya dan sampai ibunya itu mempunyai anak, sapa anake sapa jenenge? Rodiyah. Anake umpamane Rodiyah. Anake Rodiyah. Lah, Rodiyah ini statusnya pertama itu menjadi bintun dari Jastro ya, karena mewati subhat ibunya sampai mempunyai anak. Dan kedua jihadnya Rodiyah ini yaitu ukhtun li Kenapa bisa ukhtun li Karena dia itu saudara perempuan seibu. Maksudnya seibu gimana? Dia itu lahir dari rahim ibu yang jadi satu. Jastro teko Busri, Rodiyah teko Busri. Ngono dhek sedulur. Nah, padha-padha anake Busri. Mulane makanya dia itu ukhtun li seibu. Tetapi karena beda ayah. Nak sing Jastro kan karo bapake sing dhisik, sing biyen. Tapi nak sing Rodiyah iki diwati subhat Jastro anake dhewe. Nah, ora jarak. Ketika si Jastro mati, posisi Rodiyah ini pertama dia itu sebagai bintun, anak perempuan dari ini Jastro yang mati Jastro. Dan juga ukhtun li sebagai saudara perempuan seibu dari Jastro. Nah, ketika Rodiyah ini mempunyai dua jihad seperti itu, dia mempunyai dua status seperti itu, maka si Rodiyah boleh memilih mana jihad yang lebih kuat, mana status yang lebih kuat untuknya untuk mendapatkan harta warisan. Maka si Rodiyah harus memilih bintun. Nah, dia harus memilih bintun karena bintun itu status terkuat perempuan dalam ahli waris. Nah, itu contoh untuk itu keterangan pada poin yang ke-10 bab fawaid gitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya semoga dimudahkan Allah dan diberi kemanfaatan. Dan sebelumnya mohon maaf tidak bisa tatap muka gitu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditulis gitu.